Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Syarul Amin dengan NIM 2024 Nah, pada kali ini saya akan membahas rangkuman UTS Akuntansi Biaya di bawah bimbingan Bapak Dosen Muhammad Imran SE MAK. Materi pertama dari kelompok 1 tentang overview cost accounting. Nah, akuntansi biaya adalah cabang akuntansi yang bertugas mencatat, mengalokasikan, dan melaporkan seluruh biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi sehingga manajemen dapat mengambil keputusan dengan tepat. Biaya diklasifikasikan menjadi biaya tetap, biaya yang tidak berubah meskipun jumlah produksi berubah. Biaya variabel yang berubah sesuai jumlah produksi, biaya campuran yang memiliki unsur tetap dan variabel sekaligus, serta biaya langsung dan tidak langsung berdasarkan kemudahan penelusurannya ke produk. Kelompok 2 membahas aturan dan prinsip transaksi perbankan syariah. Ada 4 hal yang dilarang. Pertama, riba, yaitu tambahan atau bunga yang tidak sah. Kedua, gharar, yaitu transaksi yang mengandung ketidakpastian. Ketiga, maisir, yaitu unsur spekulasi atau perjudian. Dan keempat, transaksi barang haram. Sebagai gantinya, perbankan syariah menggunakan akad seperti mudharabah untuk bagi hasil, musyarakah untuk investasi bersama, murabaha untuk jual beli dengan margin yang transparan, wadiyah untuk titipan tanpa bunga, dan qard untuk pinjaman sosial tanpa imbalan. Kelompok 3 membahas tujuan dan laporan keuangan bank syariah. Setiap transaksi syariah harus berlandaskan 5 asas ukhuwah, yaitu persaudaraan tanpa eksploitasi, adil, yaitu keadilan yang bebas dari riba dan gharar, maslahah, yaitu mengutamakan manfaat bagi individu dan masyarakat, tawazun, yaitu keseimbangan antara kepentingan individu dan sosial, serta syumuliyah, yaitu bersifat universal tanpa diskriminasi. Laporan keuangannya terdiri dari neraca, laporan laba rugi, perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Kelompok 4 menjelaskan 3 sistem biaya. Sistem biaya aktual mencatat biaya setelah benar-benar terjadi. Sistem biaya standar menetapkan biaya sebelum produksi dimulai, sehingga ada selisih yang disebut variance, dan sistem biaya normal. Menggabungkan keduanya. Akumulasi biaya adalah proses mengumpulkan seluruh biaya produksi yang terdiri dari bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Pengumpulan ini dilakukan menggunakan salah satu dari 3 metode, yaitu job order costing, process costing, dan perhitungan biaya berbasis aktivitas. Kelompok 5 membahas job order costing, yaitu metode menghitung biaya produksi secara spesifik, namun untuk setiap pesanan atau proyek tertentu. Rumusnya adalah bahan baku langsung ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead pabrik, dan semua rincian dicatat dalam kartu biaya pesanan. Metode ini cocok untuk digunakan oleh perusahaan seperti konveksi, bengkel, dan kontraktor bangunan. Kelompok 6 membahas proses costing atau harga pokok proses, yaitu metode untuk produksi yang bersifat massal, seragam, dan berlangsung terus-menerus seperti pabrik semen, minyak, gula, air mineral. Nah, biaya dikumpulkan per departemen, bukan per pesanan. Konsep kuncinya adalah unit ekuivalen, yaitu cara menyetarakan produk yang sebelum selesai dengan yang sudah selesai. Rumusnya adalah unit selesai ditambah barang dalam proses akhir dikali persentasi penyelesaiannya. Demikianlah rangkuman materi ujian tengah semester akuntansi biaya dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.